Sore harinya, kecemasan sang ibu semakin memuncak. Lagi dan lagi panggilan telepon ditolak. Hingga akhirnya sebuah pesan singkat masuk. Naswa mengaku sudah berada di Thailand. Seketika sang ibu syok, hatinya terguncang hebat. Bagaimana mungkin? Perasaan tadi pagi putrinya masih berpamitan hendak mengikuti interview di Medan. Tapi sore harinya sudah berada di Thailand. Rasa takut dan bingung langsung menyelimuti dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena kisah nyata kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kisah hangat lagi guys, ternyata bukan hanya mitos ya, kalau restu dan doa orang tua itu adalah pelindung. Bener-bener nyata guys. Lihat saja kisah seorang anak di Deli Serdang ini. Demi memenuhi ambisinya, ia sampai berani loh membangkang, bahkan mengelabui ibunya sendiri. Sang ibu awalnya menolak dengan tegas karena khawatir akan maraknya kasus TPPO di Kamboja. Tapi siapa sangka semua larangan itu tembus juga. Dan tragisnya, langkah yang penuh kecerobohan itu justru berujung maut. Ya udah guys, gak usah berlama-lama intronya, yuk kita langsung bahas kasusnya. Check it out. Naswa Alia, gadis berusia 19 tahun, tinggal di Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun 16, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia adalah putri dari seorang ibu tangguh bernama Laniari Hasibuan, yang kini sudah berusia 53 tahun. Sejak lama Naswa dikenal sebagai anak yang lincah, baik, dan mudah bergaul dengan banyak teman. Sebagai lulusan SMK Telkom 2 Medan, ia menyimpan harapan besar untuk bisa bekerja di luar negeri. Salah satunya itu ya guys, negara yang selalu menjadi impiannya, yaitu Kamboja. Namun jalan hidup itu tidak selalu seindah mimpi. Sampai pada akhirnya di tanggal 7 Agustus 2025, pihak keluarga khususnya sang ibu ya guys, mendapat kabar mengejutkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu KBRI di Phnom Penh, bahwa Naswa tengah dirawat intensif di State Hospital, Provinsi Siem Reap, Kamboja. Emang ada apa dengan Naswa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sekarang yuk kita masuk ke kronologinya. Entah ajakan atau dorongan dari siapa ya guys, sejak lama Naswa sudah menyimpan keinginan untuk pergi ke Kamboja. Namun, keinginan itu selalu ditolak oleh sang ibu. Karena Ibu Laniari itu sering melihat berita jika Kamboja itu marak dengan kasus TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang yang berakhir tragis. Ada yang pulang tinggal nama, bahkan ada yang kembali tanpa organ tubuh. Rasa takut itulah yang membuat sang ibu tidak pernah memberi izin. Tapi ndableknya ya guys, berbagai cara Naswa lakukan agar mendapat restu. Ia pernah beralasan ingin ikut kegiatan study tour, namun niatannya terendus oleh sang ibu. Curiga itu hanya akal-akalan sang putri untuk melangkah ke luar negeri. Permintaan tersebut pun lagi dan lagi ditolak mentah-mentah. Meski begitu, usahanya tidak berhenti di situ saja ya guys. Pada tanggal 27 Mei 2025, Naswa kembali mencoba meyakinkan ibunya. Kali ini dengan alasan berbeda. Ia mengaku mendapatkan kesempatan interview di sebuah bank cabang di Medan. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa inilah satu-satunya peluang besar dalam hidupnya. Karena alasan tersebut terdengar wajar, sang ibu akhirnya luluh dan mengizinkan. Keesokan harinya pada tanggal 25 Mei 2025, subuh sekitar pukul 5 pagi ya guys, Naswa benar-benar berangkat dari rumah. Ia berpamitan kepada ibunya yang masih dalam keadaan ngantuk. Namun sejak siang hari, sang ibu mulai heran karena tidak ada kabar sama sekali. Semua panggilan telepon dari ibunya pun ditolak, dan hanya ada pesan singkat bahwa Naswa hanya bisa berkomunikasi lewat teks. Sore harinya kecemasan sang ibu semakin memuncak. Lagi dan lagi panggilan telepon ibunya pun ditolak. Hingga akhirnya sebuah pesan singkat lagi masuk ya guys. Naswa mengaku sudah berada di Thailand. Seketika sang ibu syok, hatinya terguncang hebat.
Bagaimana mungkin? Pagi tadi perasaan putrinya masih berpamitan hendak mengikuti interview di Medan. Tapi sore harinya sudah berada di Thailand. Rasa takut bercampur bingung langsung menyelimuti dirinya. Naswa mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa ia tidak sendirian, melainkan bersama beberapa teman PKL semasa sekolah. Ia bahkan menyebut sedang menginap di sebuah hotel di Bangkok. Namun, keganjilan itu tidak mampu meredakan rasa khawatir seorang ibu. Karena tidak puas, ibu meminta adiknya sendiri yaitu Paman Najwa untuk menelepon. Kali ini panggilannya diangkat guys, namun suara Najwa terdengar lirih, pelan dan terbata-bata, seakan ada yang mengawasi di sisinya. Setelah itu, komunikasi semakin sulit hingga pada tanggal 30 Juli 2025, Najwa kembali mengabari lewat pesan singkat bahwa ia dipindahkan ke Kamboja menggunakan bus. Sejak saat itu komunikasi benar-benar terputus guys. Nomor ibunya diblokir, membuat sang ibu tidak bisa lagi menghubungi anaknya. Ya panik dong. Ia segera melapor ke dinas terkait agar difasilitasi mencari kabar Najwa. Informasi ini kemudian sampai ke telinga pihak KBRI Phnom Penh yang berjanji akan menelusuri keberadaan Najwa. Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya KBRI berhasil menemukan kabar Najwa. Mereka bahkan mencoba memediasi agar Najwa bisa berbicara langsung dengan ibunya. Namun, Najwa menolak. Ia meyakinkan pihak KBRI bahwa dirinya dalam keadaan baik saja, punya ruang gerak bebas dan tidak ingin bertemu dengan sang ibu. Kepada tim KBRI, Najwa juga mengaku bahwa kepergiannya adalah atas keinginannya sendiri. Najwa merasa sudah dewasa, serta di sana dia tidak bekerja guys. Semua kebutuhannya katanya dicukupi oleh seorang teman yang berkewarganegaraan Inggris. Namun keyakinan itu justru membuat sang ibu semakin khawatir. Hingga pada tanggal 7 atau tanggal 8 Agustus 2025, KBRI kembali mendapatkan informasi bahwa Najwa jatuh sakit dan tengah dirawat di Siem Reap Hospital. Kabar tersebut segera diteruskan ke pihak keluarga, membuat sang ibu terguncang hebat. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2025 ketika KBRI memberi kabar terbaru, Najwa telah berpulang pada pukul 10.20 pagi waktu Kamboja setelah melewati 2 hari koma di rumah sakit tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menerima laporan resmi dari rumah sakit dan kepolisian setempat. Disebutkan penyebab kematian Najwa adalah overdosis obat yang menimbulkan komplikasi dan hepatitis akut. Pernyataan ini sontak membuat banyak pihak terkejut, sementara di sisi lain keluarga masih diliputi tanda tanya. Setelah berbagai proses panjang, jenazah Najwa akhirnya bisa dipulangkan guys. Minggu tanggal 31 Agustus 2025, pesawat yang membawa jasanya tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, jenazah sampai di Bandara Kuala Namu jam 08.30. Jam 09.30 semua sudah selesai, sampai ke rumah duka sebelum zuhur. Ungkapan penuh haru terdengar dari pihak keluarga. Jenazah kemudian langsung dimakamkan di kampung halaman tanpa dilakukan proses autopsi. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana namun penuh dengan linangan air mata. Pemulangan jenazah ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak ya guys. Biaya yang begitu besar mencapai sekitar $8.500 Amerika atau setara 138 juta rupiah. Akhirnya bisa tertutup berkat uluran tangan seorang hamba Allah yang enggan disebutkan namanya melalui organisasi masyarakat DPC Grip Jaya Kota Medan. Donatur tersebut menitipkan amanah kepada ketuanya, Pak Dudi, untuk menanggung penuh biaya pemulangan. Bagi keluarga yang tidak berkemampuan ya guys, pertolongan ini adalah sebuah keajaiban. Namun, di balik kabar simpang siur itu, ada satu hal yang masih melekat di ingatan. Ingat nggak guys saat Paman Najwa mencoba telepon ponakannya? Di situ suaranya Najwa terdengar lirih, terbata-bata, seolah ada seseorang yang mengawasi di sisinya. Sosok yang diduga selalu berada di dekat Najwa inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya besar. Ia adalah seorang warga Inggris bernama Christopher, atau biasa disebut dengan Mr. JT, yang kerap bersama Najwa sepanjang perjalanan dari Thailand menuju Bangkok. Ternyata Christopher bukan orang asing sama sekali guys. Ia adalah kenalan lama sang ibu ketika dulu masih bekerja sebagai TKW di Malaysia. Saat itu rumah Christopher bahkan tidak jauh dari tempat tinggal ibunya. Ketika sang ibu sudah kembali fokus di Indonesia, Christopher sempat datang ke Medan.
bahkan berkunjung ke rumah dengan niatan serius membuka usaha sekaligus mendekati Najwa. Namun niat itu ditolak mentah-mentah guys. Entah bagaimana ceritanya, nomor kontak Christopher justru sampai ke tangan Najwa. Dan dari sanalah hubungan keduanya kembali terjalin. Lalu muncul pertanyaan yang menghantui. Apakah Christopher datang dengan modus loverboy yang menggunakan bujuk rayu untuk menjerat Najwa ke dalam lingkaran perdagangan orang? Ataukah ia sendiri hanyalah korban? Atau bahkan fasilitator dari jaringan gelap yang lebih besar? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Dan sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.